Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Ke Pulau Jawa naik kapal selam. Di dalam kapal selam udaranya panas dan lembab. Jika saya mengucapkan salam, jangan lupa untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Kedunggaleng, Bapak Taufik Junaidi SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Kedunggaleng. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam hal ini saya melakukan aksi nyata modul 1.4 budaya positif sebagai tugas calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Mohon maaf. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, pemaparan materi. Dan yang keempat, penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, semoga acara pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutamanya untuk peserta didik kita. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atau arahan dari Bapak Kepala SD Negeri Kedunggaleng kepada yang terhormat Bapak Taufik Junaidi SPD. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan saudara-saudara segenap karyawan dan Bapak Ibu guru SDN Kedunggaleng hari ini bisa berkumpul bersama semua dalam keadaan sehat dalam rangka untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak Ibu Eva Indiana yang hari ini melakukan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Bapak dan saudara-saudara sekalian, kami berharap selaku kepala sekolah bahwa kegiatan ini akan membawa manfaat bagi kita, utamanya untuk sekolah kita, agar sekolah kita SDN Kedunggaleng menjadi lebih maju dan tidak dipandang sebelah mata oleh orang lain. Dan melalui kegiatan diseminasi inilah mari kita belajar. Tidak ada sesuatu yang senior atau junior. Kita di sini sama-sama belajar, saling mengisi, saling memberi kekurangan untuk melengkapi dan menyempurnakan apa yang nantinya dapat kita gunakan untuk demi kemajuan SDN Kedunggaleng. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mohon untuk kegiatan diseminasi ini nantinya hasil dari kegiatan ini bisa diterapkan paling tidak untuk diri kita sendiri, membaca apa kekurangan kita dan menggunakan materi kegiatan hari ini sebagai pembelajaran di sekolah. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kepada Bapak Taufik atas arahannya. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku CGP Angkatan 11 Kota Probolinggo. Sebelum masuk ke materi, kita sharing gitu Bapak Ibu. Di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu sekalian, tapi kita sharing pemahaman yang sudah saya dapat, yang sudah saya terapkan di modul 1.4 ini, yaitu tentang budaya positif. Sebelum masuk ke materi, kita ice breaking dulu. Bapak Ibu bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Ya. Ice breakingnya begini, kalau saya bilang tepuk 1, berarti Bapak Ibu tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, prok prok prok, tepuk 4, prok 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 prok, tepuk 5, prok 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 prok, 5, 2 2 terus 1 ya. Nah, bisa dimulai ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 4. Jangan ditambahin Pak Jimin, 4 ya. Kalau tepuk seperti itu sudah pintar semua ya. Sekarang ada tambahannya. Kalau saya mengatakan CGP tepuk 1, berarti Bapak Ibu melakukan apa yang saya perintahkan. CGP tepuk 1, CGP tepuk 2. Kalau tidak ada kata CGP-nya, misalnya saya bilang tepuk 1, jangan dilakukan, jangan dilaksanakan. Jadi kalau ada kata CGP-nya, baru Bapak Ibu melakukan apa yang saya perintahkan. Paham, G? Iya. Ya. Iya. CGP tepuk 3, tepuk 4, CGP tepuk 5, CGP tepuk 2, tepuk 1, CGP tepuk 2, CGP tepuk 2, tepuk 1. Oh, Pak Marus. Ya, konsentrasi. Lagi ya Pak, sekali lagi. CGP tepuk 3, CGP tepuk 1, tepuk 2. Sudah pintar, sudah konsentrasi semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan Bapak Ibu duduk, bisa duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, setelah membaca slide di atas, apa yang ada di benak Bapak Ibu tentang budaya positif? Budaya positif Ya Pak Budi. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan-keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak kepada murid, sehingga murid itu berkembang menjadi murid yang kritis, yang hormat, sopan santun, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih Pak Budi. Bisa tepuk tangan untuk Pak Budi ya. Budaya positif, kita lihat slide selanjutnya, oke. Nah, di situ jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang diterapkan pada suatu lembaga atau sekolah ya. Yang nantinya dengan budaya positif tersebut bisa mendorong peserta didik untuk berpikir, bertindak, menciptakan sesuatu, menciptakan perilaku yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas ya. Nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Nah, pada saat ini kurikulum Merdeka, Bapak Ibu tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila nggih. Nah, di situ ada 6 nilai.
Nah, 6 nilai profil pelajar Pancasila itu sudah diyakini, nilai-nilai kebajikannya itu sudah diyakini secara universal, secara umum, nggih. Nah, yaitu yang pertama apa? Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, yang nantinya akan mengarahkan peserta didik kita itu untuk dapat menjadi profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, dalam budaya positif ada 7 konsep atau pemahaman yang akan kita sharingkan pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma baru. Yang kedua, yang pertama perubahan paradigma baru, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga motivasi perilaku, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima restitusi, dan yang keenam posisi kontrol guru. Ya, itu yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Mungkin sebelum kurikulum merdeka, kita menyampaikan materi kepada peserta didik hanya untuk sebatas menyelesaikan materi. Apabila akan melaksanakan ujian sumatif, ada materi yang belum kita selesaikan, kita berusaha untuk menyelesaikan materi. Pada perubahan paradigma baru ini, pembelajaran kita itu sekarang dirancang berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Jadi pembelajaran kita di dalam kelas itu sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai dengan minat siswa. Jadi berdiferensiasi itu tidak harus satu kelas itu sama yang dilakukan. Ya, misalnya ada siswa yang cenderung cara belajarnya itu lebih suka kepada yang kinestetik. Ya, dia lebih suka diam. Terus kalau yang kedua, ada siswa yang lebih suka dengan cara belajar menggunakan audio atau audio visual. Jadi sesuai dengan kebutuhan, apa kebutuhan dari siswa itu dan apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi paradigmanya itu pembelajaran yang kita lakukan itu berproses atau dirancang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu. Selanjutnya yaitu disiplin positif. Kalau kita berbicara tentang disiplin, biasanya kita lebih terarah mengatakan peserta didik kita itu kalau disiplin harus taat, patuh terhadap tata tertib. Nah, sekarang kalau disiplin positif di sini yaitu pembiasaan hal yang baik mencakup sikap, perilaku ya peserta didik, tutur kata seluruh warga sekolah, terutama peserta didik yang mengarah ke hal-hal yang baik, ke hal-hal yang positif agar siswa itu bisa berpikir lebih kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi seperti itu. Jadi disiplin positif itu pembiasaan yang sudah dilakukan di sekolah, tentunya dapat menciptakan peserta didik itu bisa berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Itu. Tentunya kita sebagai peserta didik menginginkan, sebagai seorang guru menginginkan peserta didik kita itu mempunyai sikap disiplin positif ya, perilakunya, tutur katanya ya, sehingga mereka itu bisa menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya, seperti itu.
Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Sebagai manusia kita tentunya mempunyai kebutuhan, ya, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Nah, di situ merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kebutuhan dasar manusia ini memiliki tujuan yaitu semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita itu dapat terpenuhi. Dalam hal ini kebutuhan dasar manusia ada 5. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Tentunya sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan yang paling utama yaitu untuk bertahan hidup. Apa saja kebutuhan kita untuk bertahan hidup? Nah, di situ sudah ada ya, makanan, pakaian, ya, rumah untuk tempat berlindung kita, dan keamanan. Yang paling penting adalah sehat, ya, kesehatan. Percuma kita mempunyai semuanya, punya segalanya, tapi kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan aktivitas. Gitu. Untuk yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima, baik itu di rumah ataupun di lingkungan sekolah. Murid membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, apalagi di dalam kelas dengan berbagai karakter murid kita, dengan berbagai keunikan yang dimiliki oleh peserta didik kita. Tentunya mereka ada saja beberapa anak yang kadangkala itu tidak menyukai atau tidak menyenangi teman yang lainnya, ya. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memberikan kasih sayang dan bisa memberikan suatu pengertian kepada peserta didik kita untuk dapat menerima temannya dalam komunitas di kelas tersebut, sehingga mereka itu merasa diperlakukan sama kasih sayangnya dan merasa diterima oleh temannya yang lain. Untuk yang ketiga yaitu kebutuhan tentang penguasaan. Nah, tentang penguasaan di situ tentang harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui atau didengar. Jadi peserta didik kita itu menginginkan pendapatnya atau pendapatnya itu untuk didengar oleh Bapak Ibu Guru. Bukan hanya Bapak Ibu Guru didengarkan oleh peserta didik, tapi mereka pun, murid pun butuh untuk didengarkan. Untuk kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan, ya, kebebasan. Di situ meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebebasan bukan bebas tanpa batas, nggih, tapi tetap kita menuntun, mengarahkan peserta didik itu. Jadi mereka itu ingin bebas. Seperti apa sih pembelajaran yang mereka inginkan? Kita bisa menuntunnya, bisa mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Untuk kebutuhan dasar yang kelima yaitu kesenangan, ya. Di situ peserta didik menginginkan bermain, humoris, antusias, dan tertawa. Jadi kesenangan mereka itu apa? Bapak Ibu bisa juga memperhatikan agar pembelajaran kelas kita bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, dalam melakukan
kebutuhan dasar tadi, untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, itu ada motivasinya, motivasi perilaku manusianya. Itu ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Nah, kalau hukuman ini sudah dibentuk, misalnya tata tertib yang ada di sekolah ya, aturan yang ada di sekolah itu sudah dibentuk oleh siapa? Oleh stakeholder yang ada di sekolah tersebut ya, tanpa adanya campur tangan peserta didik. Peserta didik atau murid hanya bisa melakukan. Nah, kalau saya melakukan hal seperti ini, datang terlambat, itu sudah pasti hukumannya apa. Nah, ada aturannya di situ ya. Kalau konsekuensi itu lebih ringan, lebih fleksibel. Misalnya saja peserta didik di situ mempunyai suatu kesepakatan kelas ya, kalau tidak mengerjakan PR, dia harus mengerjakan terlebih dahulu di depan kelas. Tidak boleh masuk kelas sebelum tugasnya diselesaikan terlebih dahulu. Itu konsekuensinya. Jadi sudah tahu peserta didik itu apa konsekuensinya kalau dia tidak mengerjakan tugas. Yang ketiga yaitu restitusi ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya secara mandiri. Nah, jadi kalau pada restitusi ini seorang murid melakukan kesalahan itu tidak langsung dihukum. Jadi ada kolaborasi antara guru atau orang tua dengan peserta didik atau muridnya. Jadi berdiskusi, ditanyakan, kenapa kamu bisa terlambat datang ke sekolah? Nah, alasannya apa? Jadi murid itu didengarkan pendapatnya, bisa bercerita, kenapa ya saya itu terlambat datang ke sekolah. Terus yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh murid tersebut. Selanjutnya murid itu ditanyakan, apa yang akan kamu lakukan supaya kejadian terlambat datang ke sekolah itu tidak terulang lagi. Jadi dimotivasi, potensinya itu diarahkan murid itu sehingga dia bisa menyelesaikan, menemukan solusi atas masalahnya. Seperti itu. Selanjutnya, nah, sebagai seorang guru tentunya kita mempunyai posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama, posisi kontrol kita sebagai penghukum. Yang kedua, posisi kontrol kita sebagai pemantau. Dan yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Yang keempat, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Ada 5 posisi kontrol guru. Jadi sebagai guru itu kita harus menerapkan posisi kontrol yang mana yang baik untuk digunakan kepada murid kita. Nah, ini ya penjelasan untuk posisi kontrol guru sebagai penghukum. Di situ ada kasus Adi yang terlambat hadir ke sekolah. Ya, biasanya kalau kita memposisikan sebagai penghukum itu nada suaranya tinggi. Ya, nada suaranya tinggi, terus bahasa tubuhnya itu seperti agak orang marah ya, marah. Mungkin ada yang sebagian Bapak Ibu sampai matanya mau melotot seperti itu ya.
Kita lihat di situ ya. Bahasa yang digunakan oleh Bapak Ibu guru yang posisinya sebagai penghukum di situ ya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, Bapak Ibu guru menanyakan seperti itu dengan nada bicaranya itu tinggi, terus bisa tangannya seperti ini, amalang kerek katanya. Iya, berkaca pinggang, ya. Hasilnya apa? Kalau kita menempatkan posisi kontrol kita sebagai penghukum, nah, hasilnya kemungkinan murid akan marah, mendendam, bisa jadi sesudah dihukum, dia melakukan hal yang tidak kita inginkan. Misalnya, ke kamar mandi dekat dengan parkiran sepeda Bapak Ibu guru. Nah, setelah dihukum tadi timbul keinginan untuk mengempesi ban sepeda motor Bapak Ibu guru karena rasa dendamnya karena sudah dihukum tadi, ya. Seperti itu. Untuk yang kedua, posisi kontrol guru yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah, ya. Nada suaranya itu memelas, halus, sedih, kayak gitu. Apa ya? Suaranya itu pelan lah, lebih pelan. Misalnya, Adi, kamu bagaimana? Kenapa terlambat lagi? Kemarin sudah terlambat, hari ini terlambat lagi. Kamu senang ya Ibu ditegur terus setiap hari oleh Bapak Kepala Sekolah karena Adi selalu terlambat datang ke sekolah. Jadi peserta didik kita, murid kita merasa bersalah. Kamu senang ya, tidak kasihan sama ibu guru selalu ditegur sama Bapak Kepala Sekolah karena kamu datang terlambat. Hasilnya apa? Kalau kita menempatkan posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, di situ murid akan merasa bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Karena emosinya akan tertanam, murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam guru penghukum ya, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya. Kalau pembuat rasa bersalah, dia biasanya diem, mikir ya apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru tadi. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, biasanya ini lebih akrab ya dengan murid. Guru tersebut lebih akrab dengan murid, terus ramah, diajak seperti agak bercanda, seperti itu. Kalimatnya bisa menggunakan itu. Adi, ayolah, bagaimana kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil mungkin dipegang pundak muridnya ya. Jadi lebih akrab. Posisi kontrol guru sebagai teman. Apa hasil posisi kontrol guru sebagai teman ini terhadap peserta didik kita? Nah, hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru ya. Ini termasuk dampak yang positif. Kalau dampak negatifnya apa? Nah, murid tersebut biasanya kalau ada masalah menggantungkan permasalahannya terhadap guru tadi ya. Dan biasanya tidak berlaku terhadap guru yang lain. Nah, lanjut, posisi kontrol guru yang keempat yaitu sebagai pemantau ya. Kalau posisi guru sebagai pemantau ini suaranya datar ya. Terus sikap tubuhnya itu formal. Dia lebih sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Misalnya, itu ada percakapan, Adi, tahukah kamu sekarang
jam berapa? Nah, tahu Pak, masuk sekolah bel dimulai, melakukan kegiatan senam jam berapa? Tahu Pak, jam 6.45 misalnya seperti itu. Nah, dia bahasanya itu datar dan bahasa tubuhnya itu formal ya, seperti itu. Dan apa akibatnya kalau kita memposisikan posisi kontrol guru sebagai pemantau? Nah, murid akan memahami konsekuensi apa yang akan dilakukan setelah melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran tersebut. Jadi misalnya kalau terlambat datang, apa yang akan konsekuensinya, apa yang akan diterima oleh murid tersebut. Itu. Yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Sebagai manajer ya, bahasa tubuhnya itu tidak kaku, mendekat ke murid, nada suaranya itu tulus. Situ ada percakapan, bisa Bapak Ibu guru baca. Guru, Adi, kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Situ. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, Adi menjawab, saya akan menanyakan kepada teman untuk mengejar tugas yang tertinggal. Jadi pada posisi kontrol manajer ini, Bapak atau Ibu guru bertanya, jam berapa masuk sekolah? Nah, si Adi itu menjawab, dan Adi disuruh untuk mencari solusinya sendiri terhadap permasalahan tadi untuk posisi kontrol manajer. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Adi itu mencoba berpikir dan menjawab di situ akan bertanya kepada temannya untuk mengejar ketertinggalan materi selama dia terlambat. Nah, jadi menurut Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, posisi kontrol kita sebagai seorang guru, mana yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru? Yang mana Pak? Biasanya? Minta tolong balik lagi Pak, ke 5 kontrol. Pak ya? Ini kalau dilihat dari posisi kontrol, Ya. ada penghukum, ada pemantau, teman, juga pembuat merasa bersalah, manajer. Ini sudah, khususnya saya sendiri sudah melakukan semuanya. Karena saya melakukan seperti ini, melihat sikon anak dan sikon kelas. Itu. Tapi yang sering kami lakukan itu posisinya kontrol sebagai manajer. Terima kasih. Oke, itu kalau Pak Mahrus ya. Kalau saya pribadi selama ini lebih sering kepada penghukum mungkin ya, sama pemantau. Kalau yang manajer secara tidak langsung, secara tidak sadar kita pernah melakukan ya. Tapi mungkin tidak sekompleks seperti yang dipaparkan oleh materi ya. Seperti itu. Kalau saya pribadi lebih sering ke penghukum dan pemantau mungkin. Teman ya pernah, tapi yang lebih sering itu biasanya kita pemantau dan penghukum. Kita lanjutkan. Iya, kondisional saja. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada contoh perilaku atau kalimat yang digunakan. Contoh lain ya, penerapan 5 posisi kontrol guru itu pada kasus murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang pertama pada posisi penghukum, nah mungkin murid disuruh berdiri dengan 1 kaki di depan kelas, atau ada yang sebagian guru yang melakukan disuruh memegang kedua telinganya ya selama beberapa menit. Itu
untuk penghukum. Untuk yang pembuat merasa bersalah lebih kepada kalimat ya, kalimat sehingga murid itu berpikir, oh iya benar apa yang diucapkan oleh Bapak Ibu guru. Jadi merasa bersalah setelah melakukan hal tersebut. Itu kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Jadi setelah melakukan perilaku tersebut, melakukan kesalahan tersebut, murid itu berpikir, oh iya benar ya yang diucapkan Bu Eva tadi. Terus selanjutnya posisi teman. Nah, misalnya Pak Danang di situ sebelum praktek di luar kelas mengerjakan tugas dulu, materi ya, memberikan materi di dalam kelas dulu, terus mengerjakan tugas. Anak-anak belum selesai sama pada, ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main voli di halaman, misalnya seperti itu. Jadi anak itu ada motivasi untuk cepat mengerjakan. Dan yang keempat yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Jadi sesuai aturan, kalau belum selesai apa konsekuensinya? Ya, kalau sudah selesai harus segera dikumpulkan. Nah, ini posisi kontrol yang kelima sebagai manajer. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Terus yang terakhir, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Nah, ada 3 tahapan di situ. Di sini saya mempunyai, di slide ini saya mempunyai, ini ya, Bapak Ibu bisa menyebutkan atau menjawab ya, posisi kontrol apa dengan kalimat seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, posisi kontrol apakah aku? Pak Badang? Pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Kita lihat di slide selanjutnya apa? Ya, pembuat rasa bersalah di situ ya untuk kalimat yang tadi. Nah, terus selanjutnya posisi kontrol apakah aku? Di situ ada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Pak Jimin. Pak Jimin sebagai penghukum. Ya. Sebagai penghukum katanya Pak Jimin. Mungkin Bapak Ibu guru yang lain sudah bisa menjawab sebagai penghukum juga ya. Nah, kita lihat. Ya, sebagai penghukum. Yang ketiga, ini ada lagi di sini posisi kontrol apakah aku? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Ya, Pak Sofyan. Sebagai manajer. Sebagai manajer, jawaban Pak Sofyan. Kita lihat. Iya benar, sebagai manajer. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Berarti materi yang saya sharingkan, yang saya paparkan sudah bisa diterima nggih sama Bapak Ibu guru. Selanjutnya ini, posisi kontrol apakah aku? Di situ ada ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Iya Bu Silvi, teman. Iya, kita lihat teman. Ya, teman ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Jadi akrab sebagai teman. Nah, ini yang terakhir, posisi kontrol apakah aku? Di situ ada kalimat kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Ya Pak Budi. Posisi kontrol pemantau. Nah, posisi kontrol guru pemantau.
Iya, benar ya. Posisi guru sebagai pemantau. Jadi Bapak Ibu guru bisa menerapkan posisi kontrol mana yang baik yang dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian. Untuk materi yang keenam yaitu keyakinan kelas. Tentunya sebelum pembelajaran Bapak Ibu sudah membuat suatu kesepakatan kelas. Apakah sudah membuat? Sudah. Saya rasa Bapak Ibu guru sebelum pembelajaran dimulai sudah membuat kesepakatan kelas nggih. Nah, di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan peserta didik dan diterapkan di lingkungan kelas maupun sekolah ya. Jadi keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, mudah dipahami oleh murid kita ya. Jadi sebelum pembelajaran kita berdialog, berdiskusi dengan murid apa yang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa yang mereka inginkan. Kita tampung semua pendapat dari murid dan nantinya kita akan menjadikan suatu kesepakatan kelas. Dan kalau peserta didik kita ada yang melanggar suatu kesepakatan tadi, mereka sudah tahu ya apa yang akan dilakukan. Jadi mereka sadar timbul dari dalam diri mereka faktor intrinsik karena mereka kan yang membuat ya bersama Bapak Ibu guru. Jadi kemungkinan untuk dilanggar, kemungkinan untuk tidak dilakukan itu sangat kecil karena mereka sendiri yang membuat. Timbul suatu pendapat dari mereka, apa sih keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang saya inginkan supaya pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan efisien seperti itu. Untuk yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu kalau tadi pada posisi kontrol kita sebagai manajer, nah menerapkan segitiga restitusi ada 3 tahapan. Jadi guru dan siswa itu berdialog, berdiskusi, menanyakan kenapa terjadi kesalahan, dan setelah itu keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Terus akhirnya peserta didik atau murid bisa mencari sendiri solusi dari permasalahan yang sudah mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah ya. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga keyakinan, menanyakan keyakinan. Jadi pada penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh seorang guru. Nah, ini penjelasan dari penerapan segitiga restitusi ya. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu guru bisa menggunakan kalimat yang ada di slide itu. Berbuat salah itu manusiawi. Bapak Ibu guru pernah melakukan kesalahan, jadi tidak langsung kamu salah ya, kamu ini sudah terlambat. Nah, tidak seperti itu. Jadi ditanyakan, kenapa kamu terlambat? Nah, alasannya itu apa? Ya. Terus Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kalimat selanjutnya, Bapak Ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu guru mencari solusi dari permasalahan ini. Ya. Yang terakhir itu, kamu berhak merasa begitu, misalnya merasa marah, bertengkar dengan temannya, ditanyakan. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang kedua ya, validasi tindakan salah. Nah,
Alasannya itu apa? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kalau tadi menstabilkan identitas ya. Yang kedua ini validasi tindakan yang salah. Ya, kalimat berikutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kalimat selanjutnya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini contoh ya kalimat-kalimat yang digunakan dalam validasi tindakan yang salah dalam penerapan segitiga restitusi. Untuk tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Misalnya seperti itu. Karena kan keyakinan kelas tadi sudah dibentuk antara guru dengan murid ya. Jadi murid itu sudah tahu keyakinan kelas apa yang mereka langgar. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dari yang dilanggar tadi, nilai-nilai apa yang telah disepakati ya. Terus seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi dalam penerapan segitiga restitusi ini berdialog, berdiskusi antara guru dengan murid untuk mencari solusi. Murid ya disuruh mencari solusinya sendiri terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Nah, itu foto saya melakukan penerapan segitiga restitusi. Kasusnya pada waktu itu Olive sering membuang sampah di laci mejanya di dalam kelas. Nah, waktu itu ketua kelasnya bercerita kepada saya, Bu Eva, di loker, di laci meja Olive itu banyak sampah seperti itu. Terus Olive, saya panggil, Olive, kenapa kamu membuang sampah pada laci meja? Kenapa tidak dibuang di tempat sampah? Nah, ternyata Olive itu di rumah sudah terbiasa membuang sampah sembarangan. Katanya terbiasa membuang sampah sembarangan. Kadang dia itu males mau membuang sampah, tempatnya terlalu jauh dengan dia, jadi dibuang saja sembarangan seperti itu. Nah, selanjutnya saya bertanya, kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Olive? Nah, menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan, Bu. Nah, apa yang akan Olive lakukan dengan kejadian ini? Sebelumnya mungkin bisa menanyakan lagi Bapak Ibu guru, perbuatan membuang sampah sembarangan ini benar atau tidak? Tanyakan dulu ya. Nah, tidak benar, Bu. Setelah itu apa yang akan kamu lakukan dengan kejadian ini? Saya akan membuang sampah ke tempat sampah, akan berusaha lebih disiplin lagi untuk menjaga kebersihan. Seperti itu. Ini contoh ya penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan kepada peserta didik saya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sharingkan atau saya paparkan tentang diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya pelajari. Dari Bapak Ibu guru, mungkin ada pertanyaan terkait tentang budaya positif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keras. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eva yang sudah memberikan materi tentang budaya positif. Kita kembali ke depan, bahwasanya tadi disebutkan bahwasanya budaya positif itu tujuannya adalah membuat siswa dari nilai keyakinan, kebiasaan, sehingga dia berkembang menjadi sikap yang kritis, moral, sopan santun, dan bertanggung jawab.
Terus kembali lagi ke dasar kebutuhan manusia, yaitu tentang penguasaan. Yang mana tadi ada 5 juga, 5 apa itu tadi, Bu? 5 kebutuhan Kebutuhan dasar juga. Nah itu, manusia. nah, sebenarnya semuanya ini sudah kita lakukan. Bahkan guru mungkin setiap hari, cuma kita tidak terprogram, tertata rapi. Nah yang saya tanyakan Bu Eva, terus terang aja, kalau kita bicara, kita menyampaikan itu sesuatu yang gampang, terutama terhadap apa yang disampaikan Bu Eva tadi, yaitu tentang kedisiplinan, tentang moral, tentang sopan santun, tanggung jawab. Cuma saya ingin tanya, mungkin ada trik atau langkah bagaimana Bu Eva menerapkan semua apa yang menjadi tujuan budaya positif, sedangkan di mana sekolah itu, bahkan tiap kelas itu, tiap anak itu juga tidak sama karakternya antara anak yang satu dengan yang lainnya. Terus terang aja, kita sudah tiap hari menyampaikan bahwa sana disiplin seperti ini, sopan seperti ini, cuma waktu menyampaikan saja kita ikuti, tapi besoknya berubah lagi. Nah itu Pak, metode atau mungkin ada trik yang mungkin Bu Eva punya, karena Bu Eva mungkin lebih dari saya, ya, sehingga anak itu terbiasa gitu loh, terbiasa terhadap perilaku yang disiplin, terus kritis, terus hormat. Nah, itu yang saya inginkan. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Budi untuk pertanyaannya. Seperti yang sudah saya sharingkan tadi ya, saya jelaskan tadi tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama dengan peserta didik itu membuat suatu kesepakatan, dan kesepakatan itu harus bersumber dari pendapat peserta didik. Nah, apa yang mereka inginkan ditampung Mbak Budi, misalnya 1, Bu, apa harus datang tepat waktu, ya, menjaga kebersihan, terus saling menghormati antar teman. Mungkin tidak saling menghormati itu misalnya sering ada anak-anak yang mengolok-olok nama orang tua ya biasanya. Nah, dengan kita membuat suatu kesepakatan kelas itu saling menghormati, nah kan itu berasal dari murid kita yang sudah kita sepakati bersama, sehingga kalau sudah dibuat sendiri, kemungkinan besar itu untuk melanggar atau tidak mematuhi hal tersebut akan kecil Pak Budi. Jadi kita harus membuat suatu kesepakatan kelas seperti itu, membuat suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas Pak Budi. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang akan ditanyakan atau disampaikan oleh Bapak Ibu Guru? Cukup nggih? Cukup. Saya akhiri pemaparan diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga apa yang saya sharingkan, apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk Bapak Ibu Guru, terutamanya untuk murid kita. Akhir kata, Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, yaitu semoga acara ini bisa dapat bermanfaat. Kita tutup acara ini dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Mahrus. Ada Pak Mahrus, dipersilahkan. Marilah kita berdoa sejenak, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Eva dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi anak didik kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil kurab wa tubda bil hawaij wa tunalu bil rawaib wa isnul hawatim wa istasqal ghama bi wajhil karim wa ala alihi wa badaril adim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa sihhatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa la fa indal hisab
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan hadir atau menghadiri acara saya pada pagi hari ini, yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semangat untuk kita semua, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Sekolah SDN Kedung Galang, Kota Probolinggo, Taufik Junaidi, SPD, menyampaikan terima kasih kepada CPP Ibu Eva Indiana, SPD, yang sudah melakukan diseminasi tentang budaya positif. Semoga kegiatan diseminasi ini membawa manfaat bagi sekolah, Bapak Ibu Guru utamanya dalam rangka memajukan pendidikan di SDN Kedung Galang utamanya. Dan semoga juga kegiatan ini diikuti nantinya oleh Bapak Ibu Guru yang lain sebagai langkah awal untuk memajukan pendidikan di Indonesia utamanya di SDN Kedung Galang. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada segenap perangkat yang membimbing, mengarahkan dan mendidik calon guru penggerak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Mahrus Adi Kusuma, teman sejawat dari Bu Eva Indriana. Kami barusan telah mengikuti bersama-sama dengan teman guru yang lain pemaparan tentang budaya positif. Alhamdulillah, bagi saya pribadi sudah banyak yang kami tangkap ilmu dari Bu Eva, diantaranya tentang kontrol terhadap siswa. Salah satunya yaitu tentang cara mendidik siswa untuk merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi baik, yaitu dengan cara manajerial, yaitu dengan cara pendekatan dengan sentuhan hati, dengan sentuhan sikap, sehingga siswa itu dapat berubah dari dirinya sendiri, sehingga insya Allah ke depan SD se-Indonesia, terutama SD kita, SD Kedung Galang, insya Allah lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Semangat buat Bu Eva, good job buat Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.